Tadi saya numis daging babi. Allah juga tahu kok kita keadaan di sini kayak gimana. Jadi nggak usah malu kita makan daging babi. Bagaimana keadaan di luar negeri yang terindikasi menyentuh babi? Pak Ustaz, kenapa Allah ciptakan babi? TKW di Hong Kong, Taiwan, Singapura itu, kalau mereka bilang nggak pernah makan daging babi, itu bohong. Ketika beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang muslimah berjilbab dengan bangganya dia makan babi. Tanpa rasa berdosa, wanita itu memakannya dengan lahap hingga mengklaim bahwa setiap TKW Cina dan Taiwan pasti pernah makan babi. Tadi saya numis daging babi. Agak gosong, saya tinggal kerja. Ini pahanya babi yang masih muda. Jadi dagingnya tuh enak, empuk, nggak keras karena masih muda. Enak banget. Saya kasih kecap. Benarnya TKW di Hong Kong, Taiwan, Singapura itu, kalau mereka bilang nggak pernah makan daging babi, itu bohong. Mereka cuma nggak mau ngaku aja. Allah juga tahu kok kita keadaan di sini kayak gimana. Jadi nggak usah malu kita makan daging babi, sama aja. Malahan orang Cina itu kan mereka umurnya panjang-panjang tuh. Habis melahirkan obatnya daging babi. Sakit apa kecelakaan gitu, obatnya daging babi. Kakinya babi dibikin sop sampai kental gitu, dibikin jamu. Nggak usah dibayangin monyongnya, hitamnya kalau lagi makan babi tuh. Dagingnya mah kelihatannya sama aja kayak daging kambing gitu. Malahan kalau daging kambing, daging sapi kan berbau. Ini mah nggak ada baunya. Ini sebuah tontonan bodoh yang sering dikomersialkan di Indonesia. Bagaimana tidak? Karena makan babi sangat jelas dalam Al-Quran sangat dilarang. Sebagaimana pemaparan Ustadz Kondang Nusantara ini. Bagaimana keadaan di luar negeri yang terindikasi menyentuh babi? Pertama, kalimat ini pertama kali disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183, posisi paling kiri di pertengahan. Innama harrama 'alaikumul maytata waddama wa lahmal khinzir. Quran surah kedua ayat 173. Nah, ini di mushaf standar di sebelah sini posisinya. Kemudian kedua di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat ketiga, posisi paling kanan pojok sebelah atas. Nih. Ya. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Ini. Dan yang ketiga bisa ditemukan juga di Quran surah ke-6 tadi dibacakan di Imam Maghrib kita, tapi belum sampai ke ayat ini, ayat 145. Posisi paling kanan di pertengahan. Nih. Baik. Pertama, sepakat seluruh ulama bahwa hukum babi itu dihukumi haram. Jelas ya? Dihukumi haram. Ingat babinya gitu kan? Dihukumi haram. Baik memakannya ataupun al-intifa' bihi. Ya, menggunakannya untuk kemanfaatan tertentu. Baik memakannya secara langsung atau menggunakan bagian dari babi, baik minyaknya ataupun misalnya lemaknya atau kulitnya untuk dimanfaatkan dalam hal tertentu. Babi. La'ana Rasulullah, naha Rasulullah SAW an samanil kalbi. Nabi melarang jual beli anjing, wa mahril baghi, uang dari hasil prostitusi, wa ulwanil kahin, uang dari dukun. Dukun, prostitusi, anjing. Loh, di situ kan anjing, Pak Ustaz. Anjing aja dilarang, apalagi kakaknya. Adiknya aja nggak boleh. Nah, sesuai itu jangan. Nggak ada barokahnya. Padahal kita ini hidup ini mau rezeki itu barokah. Barakallahu fi umrik Ustaz. Ya, doakan saya barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberkahi umurmu. Kalau diucapin Allah barakallahu fi umrik, jangan senyum. Barakallahu fi. Jawabannya wa fikumul barakah. Kau pun juga dapat berkah. Atau wa iyyakum yutu. Pak Ustaz, kenapa Allah ciptakan babi? Kata jamaah ke saya, ini terlalu banyak. Ini bisa diwakili oleh babi saja. Kenapa Allah ciptakan? Dia segan mau nulis, lalu cacing kepiting. Kenapa Allah ciptakan babi? Guru membuat soal multiple choice. Siapakah Presiden Amerika? A. Goh Chok Tong, B. Mahathir Muhammad, C. Jokowi, D. Obama,
Nelson Mandela. Kenapa dibuatnya 6 A, B, C, D, E? Justru yang benar hanya 1. Lalu kalau begitu guru itu menyesatkan muridnya? Tidak. Saat itu dia sedang menguji muridnya. Dia sedang menguji, kira-kira muridku ini bisa tak membedakan antara gocok tong yang putih bersih dengan Obama yang hitam legam? Tahu tak dia membedakan ini? Begitu juga Allah ciptakan. Ini kuciptakan makhluk namanya kambing, lalu kuciptakan lagi namanya kucing, yang ini kuciptakan babi. Secara keturunan ini yang paling banyak anaknya, 13 sekali lahir. Yang ini hanya 2 ekor. Ini murah. Bakso babi murah, sepatu kulit babi murah. Karena banyak pertumbuhannya, populasinya, maka dia murah. Mana yang kau pilih? Ketika berhasil memilih dengan penuh kesadaran memilih babi, Aram. Makanya kajian kita tadi, Allah buat kita hidup untuk berjihad memilih. Kau pilih ini atau kau pilih ini. Berada pilihan di hadapanmu. Kami kasih kau akal sehat, kami kasih kau Quran. Sekarang kau pilih. Kau pilih kambing apa pilih babi? Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BSI 7181981851 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.